Bagaimana adik-adik sekalian, masih semangat? Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Pada kali ini kita akan membicarakan mengenai agroindustri umbi-umbian. Sudah siap semua adik-adik sekalian? Oke, kalau sudah siap, kita kembali ke laptop. Umbi-umbian merupakan organ pada tumbuhan yang mengalami perubahan morfologi dan fisiologi. Ya, jadi dia pada bagian tanaman tersebut terjadi pembekakan, ya, bisa terjadi di akar, bisa di batang atau rizoma. Ya. Apa fungsinya? Yaitu sebagai tempat penyimpanan energi dan sebagai salah satu alat perkembangbiakan, dan juga bisa menjadi fungsi lain. Umbi umumnya terbentuk di bawah permukaan tanah, meskipun ada juga yang terbentuk di atas maupun jauh di dalam permukaan tanah. Kandungan utama daripada umbi-umbian ini itu adalah karbohidrat. Apa contoh umbi-umbian? Itu banyak sekali adik-adik sekalian. Contoh yang sering sekali kita manfaatkan antara lain ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, bengkuang, bawang, wortel, ya, lobak, ya. Bawang pun ada bawang merah, bawang putih. Ubi jalar juga ada yang ubi kuning, ubi merah, ubi oranye, dan lain-lain. Masih banyak lagi jenis umbi-umbian, ya. Ini misalnya kencur, misalnya porang, dan lain-lain. Banyak sekali adik-adik sekalian. Cuman kita akan membicarakan yang paling banyak kita manfaatkan selama ini. Mengenai komposisi atau kandungan gizi daripada umbi-umbian, tadi kita katakan itu didominasi oleh karbohidrat. Namun di dalam umbi-umbian juga terdapat sedikit protein, ya, kemudian sedikit lemak, kemudian mineral seperti kalsium, ferrum, ya, dan juga vitamin, ya, sedikit. Kemudian kita lihat pengolahan umbi-umbian ini itu sangat banyak sekali, ya. Kalau kita perhatikan misalnya pohon industri atau industri ubi kayu, itu produk olahannya bisa menjadi ratusan adik-adik sekalian, ya. Sebagaimana kita lihat makanan aja yang sering kita jumpai, ada keripik, ada kerupuk, ada opak, ada macam-macam, ya. Secara garis besar mari kita lihat pohon industri daripada ubi kayu, ya. Ubi kayu itu mulai dari kulitnya itu bisa diolah menjadi industri pakan ternak. Kemudian dagingnya itu bisa diolah menjadi tepung, ya. Bisa juga tepungnya dimodifikasi, itu yang sering disebut dengan mokaf, ya. Kemudian bisa diambil sari patinya, itu namanya tapioka. Kemudian setelah diambil sarinya, itu ampasnya, onggok namanya, itu bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian ada elot. Elot ini adalah, ya, tapioka yang kualitasnya lebih rendah. Kemudian dextrin. Dextrin ini oligosakarida yang sisa-sisa hidrolisis pati. Kemudian menjadi gula, bisa juga kita olah menjadi gula. Ini gula glukosa. Kemudian gula fruktosa, ini bisa dirubah ke glukosa, ke fruktosa melalui enzim invertase namanya. Kemudian selanjutnya bisa juga dilanjutkan menjadi alkohol atau etanol, asam organik, kemudian senyawa-senyawa lain, ya. Senyawa-senyawa lain. Nah, kemudian singkong ini bisa juga diolah
menjadi gaplek, yaitu singkong yang dirajang kemudian dikeringkan, bisa diolah selanjutnya menjadi pelet, atau bisa juga disaut menjadi tepung singkong atau tepung kasapa, bisa juga menjadi tape dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, industrinya itu digunakan di industri pakan ternak, di industri pangan atau makanan, kemudian di industri obat nyamuk, lem, industri tekstil, farmasi, kimia, ya, kemudian industri lain. Jadi hampir semua industri bisa menggunakan ubi kayu, ya, bisa menjadi lem atau perekat, ya, dan lain-lain. Nah, demikian juga kalau kita perhatikan komoditi umbi-umbian lain. Misalnya ini kita ambil salah satu bawang merah, ya. Bawang merah ini bisa umbinya tadi sebagai bibit, ya, alat pertumbuhan tadi. Kemudian bisa juga menjadi konsumsi dalam bentuk segar ataupun olahan. Dalam bentuk segar itu biasanya kita gunakan, ya, sebagai, ya, makanan atau katakanlah pada acar misalnya, ya. Ini kita lihat ada juga irisan kering, irisan basah, pickle atau acar tadi, bawang goreng, kemudian bubuk bawang, kemudian dijadikan tepung bawang merah, oleoresin atau minyak bawang merah, pasta, anti trombolik, dan lain-lain. Kemudian demikian juga umbi-umbian lainnya. Ini adik-adik sebagai contoh aja, temulawak, kunyit, kencur, jahe. Ya, ini bisa kita lihat, ya, bisa menjadi industri benih, kemudian dibudidaya, kemudian bisa lagi diolah menjadi pati, minyak, diekstrak, ya. Jadi ini bisa untuk makanan, kosmetik, farmasi, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, nah, seperti tablet, kapsul, sirup, jamu-jamuan, banyak kita lihat. Kemudian bedak, lulur, ya. Kemudian juga untuk makanan, ya, makanan, minuman, ya, seperti misalnya kita lihat bandrek, ya. Bandrek itu menggunakan, ya, jahe, ya. Kemudian juga yang lain-lain. Jadi di sini adik-adik sekalian bisa kita lihat pengolahannya atau agroindustrinya bisa terletak pada generasi 1, ya, yaitu benih, atau di generasi 2 on farm, atau di generasi 3 pengolahan. Nah, ini contoh berbagai olahan umbi-umbian, banyak sekali, ya, banyak sekali adik-adik sekalian. Ini keripik, ada cenil, ada ubi rebus, ada ubi goreng, banyak sekali, ya. Ini lagi bisa kita lihat, ya, banyak sekali. Ada yang ini kentang spiral, ya, kentang spiral. Oke, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana sebenarnya secara garis besar agroindustri umbi-umbian. Tadi kita katakan umbi-umbian itu banyak sekali jenisnya, namun pengolahannya itu polanya hampir sama. Oleh karena itu saya ambil salah satu di sini contoh pengolahan yang sederhana, ya. Saya ambil contohnya singkong, ya, singkong atau ketela pohon, Manihot utilissima, ya. Jadi adik-adik sekalian, mungkin, ya, adik-adik sekalian, kalau kita di Sumatera Utara itu masih jarang melihat orang jual ubi rebus. Tapi di daerah lain, ubi rebus itu sudah dijual, ya. Dan kalau kita lihat, ada juga
di supermarket itu sudah disediakan ubi, apakah ubi mau kita bakar atau mau kita rebus, misalnya ubi jalar, ubi cilembu misalnya. Itu kalau kita supermarket itu sudah disediakan. Nah, saya mau menjelaskan agroindustri, misalnya katakanlah ubi rebus, ya. Kalau adik-adik perhatikan, ya, kalau adik-adik menjual ubi rebus, mungkin sekali jualan kita tidak habis terjual. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kalau kita buang, sayang. Kalau kita makan, tidak habis dikonsumsi. Oleh karena itu kita harus putar otak. Putar otak bagaimana? Yaitu dengan cara mengaplikasikan agroindustri yang sederhana. Apa itu? Kita bisa meminta tolong kepada makhluk halus, adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, ngerti makhluk halus? Makhluk itu organisme. Halus itu mikro, ya. Mikroorganisme, mikroorganisme, atau jasad renik, atau di pasar disebut itu namanya ragi, ya, adik-adik sekalian. Oke. Kemudian ubi rebus tadi kita tabur dengan ragi, kita masukkan ke dalam panci, kita tutup, kita bungkus. Kemudian kita biarkan 2 hari, maka jadilah yang namanya tape singkong. Nah, sekarang kita jual lagi tape singkong. Yang namanya jualan, kan mungkin saja jualannya tidak habis terjual. Katakanlah misalnya hari hujan dari pagi sampai sore. Jadi orang banyak, nggak ada yang keluar. Sehingga pembeli kurang, tapi tidak habis terjual. Apa yang kita lakukan? Kita putar lagi otak. Kita ambil kita punya tape, kita cemplungkan ke minyak panas. Maka jadilah dia yang namanya rondo royal, adik-adik sekalian. Atau tape goreng. Ya, sudah pernah makan tape goreng? Ya, enak sekali, ya. Nah, kita jual lagi tape goreng. Tentu, ya bisa jadi tape goreng juga tidak habis terjual. Lantas, apa yang kita lakukan? Tape goreng bisa kita potong-potong atau kita cabik-cabik menjadi ukuran yang kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam alat yang namanya vacuum frying atau vacuum fryer, penggoreng vakum, adik-adik sekalian. Apa yang terjadi? Maka terjadilah yang namanya keripik tape singkong. Ya, jadi kalau adik-adik sekalian mau coba, ya, di tempat kita, di tempat kami, ya, di workshop kita CP Teknologi Tepat Guna, ya, itu kita membuat alat yang namanya vacuum fryer itu, penggoreng vakum, ya. Pada kali ini kebetulan ya saya tidak membawa sampelnya adik-adik sekalian. Kalau lain kesempatan saya boleh bawa sampelnya dan adik-adik sekalian bisa cicip bagaimana rasa keripik tape singkong. Enak adik-adik sekalian. Nah, keripik tape singkong ini kalau yang namanya sudah keripik, dia udah bentuk kering. Dan bisa kita hancurkan, giling menjadi tepung keripik tape singkong. Nah, dan ini sudah tahan lama. Yang namanya dalam bentuk keripik sudah tahan lama. Apalagi dalam bentuk tepung kering, kalau kemasannya bagus. Dan ini bisa kita manfaatkan sebagai makanan, minuman. Kalau misalnya kalau kita membuat katakanlah es campur, ya, es campur, ya, bisa kita masukkan sedikit tepung keripik tape singkong sehingga cita rasanya itu sangat menarik, ya, sangat menarik. Begitu juga untuk makanan yang lain. Adik-adik sekalian, di dalam agroindustri yang sederhana ini sebenarnya apa yang bisa kita lihat di situ? Apa manfaat, apa visi, misi yang melekat di dalam agroindustri yang sederhana ini tadi? Tentu ini bisa panjang ini pengolahannya, ya. Langkah pengolahannya bisa panjang sekali. Cuman saya menjelaskan hanya beberapa langkah. Apa yang bisa kita lihat? Yang pertama sekali kita bisa melihat di sini
ya, visi misi penyelamatan bahan hasil pertanian, adik-adik sekalian. Atau pengawetan. Kenapa saya katakan penyelamatan dan pengawetan? Kalau kita perhatikan ubi kayu, begitu kita panen, maka ubi kayu itu tidak tahan lama. Nanti 3-4 hari dia akan berwarna kebiru-biruan. Ya, adik-adik sekalian, atau muncullah di sana yang namanya senyawa sianida yang beracun. Oleh karena itu, kalau kita olah, ya, kalau kita olah menjadi tape goreng dan seterusnya, yang tadi daya tahan ubi rebus hanya 2 hari, singkong segar hanya 2 hari, tape hanya 2 hari, tape goreng katakanlah 2 hari. Sekarang kalau kita olah menjadi keripik tape singkong itu bisa tahan 1 tahun kalau kemasannya bagus. Sehingga daya tahannya bisa menjadi 1 tahun 6 hari. Sehingga amanlah hasil pertanian yang kita panen tadi. Oleh karena itu, di situ bisa memenuhi unsur penyelamatan dan pengawetan. Lantas apalagi? Diversifikasi atau rekayasa produk. Kenapa dikatakan diversifikasi? Karena di sini bisa dihasilkan beberapa jenis produk. Ada yang namanya ubi rebus, ada tape goreng, ada keripik tape singkong, tepung keripik tape singkong, dan seterusnya. Ya. Kemudian apalagi? Ada yang namanya nilai tambah, adik-adik sekalian. Nilai tambah itu bagaimana pula? Nilai tambah itu kalau kita perhatikan, katakanlah misalnya hari ini nilai atau harga ubi kayu itu Rp800 ditampung oleh pabrik pengolahan, ya. Biasanya itu pabrik pengolahan pati, ya. Kalau kita rebus, maka ubi rebusnya sudah barang tentu bisa kita jual katakanlah Rp5.000. Artinya ada margin, ada selisih harga sekitar 4.200. Berarti di situ ada nilai tambah. Kemudian tape barangkali bisa kita jual 10.000 1 kilogram. Dan tape goreng katakanlah 20.000. Keripik tape singkong menjadi 80.000 1 kilogram. Artinya setiap tahapan pengolahan ini memiliki nilai tambah atau peningkatan harga, adik-adik sekalian. Jadi visi misi agroindustri di sini juga salah satunya adalah nilai tambah, value added. Kemudian perluasan pasar. Bagaimana perluasan pasar? Coba mari kita perhatikan, adik-adik sekalian. Kalau kita hanya memproduksi ubi rebus, berarti pasar kita itu hanya sekitar lokasi kita berjualan. Kenapa? Karena sudah barang tentu ubi rebus kita ini tidak tahan lama. Dan pembelinya tentu ya hanya beberapa di kawasan di wilayah kita sendiri saja. Ya. Begitu juga tape. Ya. Begitu juga tape goreng. Tapi dengan adanya pengolahan sampai ke keripik tape singkong, maka terjadilah di sini perluasan pasar yang spektakuler, adik-adik sekalian. Kalau tadi katakanlah pasar atau pembeli hanya 10 orang, sekarang bisa menjadi 10.000 orang. Kenapa bisa? Karena adik-adik sekalian, ada orang yang tidak suka ubi rebus, tapi dia sangat doyan dengan tape. Ada orang tidak doyan dengan tape, tapi mereka oke dengan tape goreng. Dan ada orang tidak suka dengan tape goreng, tapi dia sangat senang dengan keripik tape singkong. Jadi menjadi banyak pilihan, adik-adik sekalian. Sehingga peluang pasar ini sangat meningkat. Di samping itu,
perluasan pasar akan meningkat lagi berhubung karena waktu distribusi kita menjadi sangat panjang. Artinya bagaimana? Kalau kita hanya jual ubi rebus, tentu waktunya singkat, jangkauannya pendek. Tapi kalau sampai ke keripik tape singkong, daya tahannya bisa 1 tahun, maka itu kita bisa memasarkan ke, katakanlah, ke luar negeri. Kita bisa jualan ke Hong Kong, ke Tokyo, ke New York. Apalagi sekarang didukung online, ya, online. Udah bisa kita pasarkan ke seluruh dunia. Sehingga terjadilah perluasan pasar yang spektakuler. Lantas, apalagi manfaat yang lain? Terjadi peningkatan lapangan kerja. Bagaimana maksudnya terjadi peningkatan lapangan kerja? Kalau tadi kita hanya mengolah ubi rebus saja, tentu pekerjaan yang kita kerjakan di sana hanya merebus. Ya, merebus, jual. Tapi dengan adanya tahapan pengolahan, ya, sampai ke beberapa tahap tadi, tentu di sana kalau kita buat tape sudah ada pekerjaan membungkus. Kemudian kalau kita sampai ke tape goreng sudah ada lagi di sana pekerjaan menggoreng. Kemudian kalau kita sudah pemasarannya global, tentu ada yang transport, ada yang memasarkan dan sebagainya. Sehingga di sini, ya, multiple efeknya adalah peningkatan lapangan kerja yang sangat luas dan lain sebagainya, adik-adik sekalian. Jadi agroindustri ini itu sangat luas sekali manfaatnya, ya, sangat luas sekali manfaatnya, mulai dari penyelamatan bahan hasil panen tadi sampai dengan pemasaran nilai tambah, diversifikasi, ya, kemudian peningkatan lapangan kerja dan lain sebagainya, adik-adik sekalian. Baik, adik-adik sekalian, sekarang kita coba melihat agroindustri yang lebih canggih. Kalau tadi kita hanya mendiskusikan pengolahan yang sederhana, adik-adik sekalian, sekarang mari kita lihat agroindustri yang lebih canggih ini bisa di bidang industri makanan, ya, seperti pengolahan tepung, pengolahan pati atau starch, kemudian pengolahan zat pemanis, high fructose syrup atau high glucose syrup, industri kimia, industri farmasi, pakan ternak, dan lain-lain. Pada kali ini, adik-adik sekalian, saya mau menjelaskan satu pengolahan yang cukup besar, adik-adik sekalian. Ini adalah pengolahan tepung singkong, ya, pengolahan tepung singkong. Sekarang mari kita perhatikan, ya. Ini adalah tahapan pengolahan tepung singkong. Jadi bahan baku bisa kentang, bisa ubi jalar, ya, bisa yang lain-lain. Pokoknya umbi-umbian. Tahap pertama yaitu bahan dibawa ke tempat pengupasan, ya. Pengupasan, ya. Peeling. Jadi kulit luarnya itu dikupas, itu tadi warnanya merah, adik-adik sekalian. Sekarang sudah dibuang. Kulit yang tipis itu kulit ari. Kalau misalnya ubi jalar itu kulitnya agak tipis. Kentang juga kulitnya agak tipis, ya. Kemudian keladi misalnya, ya. Kemudian selanjutnya adik-adik sekalian dibawa ke tempat pembersihan. Ya, ini ada pipa air, adik-adik sekalian. Kemudian di sini, ya, kita lihat, ya, ini adalah pemisahan air dengan, ya, bahan yang sudah digiling tadi. Coba kita perhatikan, ini sudah dapat bubur, sudah digiling.
Ini adalah pengolahan basah adik-adik sekalian. Kemudian bubur tadi dimasukkan ke alat pengepres. Ini namanya filter press adik-adik sekalian. Nah, perhatikan. Setelah dipres, airnya keluar. Tentu ada ikut sedikit patinya. Kemudian lempengan hasil presan tadi jatuh ke bawah ya. Kemudian diangkut melalui pipe conveyor. Ini pipe conveyor adik-adik sekalian. Masuk ke sini, ke gilingan. Kemudian dimasukkan ke suatu pipa pengering. Ini adalah burner, blower, yang menghembuskan udara panas, adik-adik sekalian. Ini udara panas dimasukkan ke dalam dryer tadi. Ini pipe dryer namanya. Ini melalui pipa, kemudian dari sini disuntikkan bahan tadi, kemudian masuk bersama panas ke siklon, adik-adik sekalian. Di siklon inilah terjadi proses pengeringan, ya. Airnya menguap ke atas, kemudian padatannya jatuh ke bawah. Biasanya di sini bahan itu mengambang adik-adik. Mengambang, yang sudah kering akan pindah tempat karena berat jenisnya ringan. Dia tertiup oleh angin ke sini. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat ini adalah screen atau ayakan. Ya, ayakan. Ya. Jadi diayak yang sudah kering tadi. Ada serat-serat yang ikut dibuang. Kemudian dipindahkan lagi melalui pipe conveyor tadi. Di sini adik-adik diayak lagi. Tentu di sini meshnya berbeda, ayakan kasar, ayakan halus. Begitu selanjutnya, kemudian dipindahkan lagi pipe conveyor, diayak lagi, kemudian selanjutnya dimasukkan ke karung packaging adik-adik sekalian. Maka dihasilkanlah tepung ubi kayu atau tepung kasapa, ya. Kemudian coba kita perhatikan lagi adik-adik sekalian, ini juga salah satu pengolahan tepung, ya, tepung. Hampir sama dengan yang pertama tadi. Cuman mari kita lihat adik-adik, coba dicermati adik-adik, karena nanti akan saya tunjukkan lagi pengolahan pati. Ya, jadi kemarin sudah kita jelaskan waktu kita belajar sereal. Kita sudah jelaskan apa bedanya pati dan tepung. Nah, ini umbi-umbiannya masuk ke mesin pengupas. Ini berputar, kemudian dicuci adik-adik sekalian. Ya, dicuci, kemudian dipindahkan lagi melalui conveyor, ya, conveyor, kemudian masuk ke mesin ini penghancur, mesin penghancur. Nah, jadi partikel-partikel kecil adik-adik sekalian. Nah, kemudian masuk lagi ke grinder sehingga partikelnya menjadi halus. Di sini ditambah dengan air sehingga keluar seperti bubur, ya, keluar seperti bubur.
Kemudian dipindahkan lagi ke pengolahan berikutnya. Ya. Di sini ada pemisahan kotoran, adik-adik sekalian. Kalau ada pasir, ada abu, tanah, ya itu dipisahkan, akan jatuh ke bawah, dibuang. Ya. Kemudian diteruskan lagi ke unit pengolahan selanjutnya. Ya. Ini di sini diaduk. Kemudian pindah lagi, ya, dalam bentuk bubur ini, seluri, ke, tadi sudah kita lihat, ini namanya alat press, filter press namanya, ya, filter press. Jadi di press, adik-adik sekalian perhatikan baik-baik, ya, ada jatuh, ini hasil presan. Jadi seperti gumpalan dia, ini jatuh ke bawah, coba perhatikan, kemudian dipindahkan lagi melalui pipe conveyor atau conveyor pipa, kemudian dihancurkan, adik-adik, karena tadi adalah berupa gumpalan-gumpalan. Jadi hancurkan, ini hammer mill, ini hammer namanya, hammer mill, gilingan hammer, ya. Jadi dihancurkan. Nah, coba perhatikan adik-adik sekalian. Jadi yang diambil di sini itu adalah padatan daripada umbi tadi. Jadi ini adalah udara panas, ini blower dihembuskan melalui suatu pipa, kemudian disuntik di sini bahan, ya, bahan umbi-umbian yang udah dipres tadi, udah dihancurkan tadi, masukkan, maka dia akan terbang bersama dengan udara panas tadi, masuk ke satu siklon, ya. Nah ini masuk terus. Nah ini siklon, dan disinilah proses pengeringan. Maka uap air akan pindah ke atas, kemudian partikel-partikel padatan umbi tadi itu akan turun ke bawah, ya, turun ke bawah. Nah, kemudian, nah, di sini diayak lagi. Ini coba perhatikan, ini ayakan, kemudian di packing, masuk ke karung, jadilah namanya tepung singkong, adik-adik sekalian, ya. Jadi perhatikan, jadi yang di sini yang diambil adalah padatannya, padatannya yang menjadi produk. Nah, nanti pada pengolahan starch itu bisa kita lihat, ya. Pada pengolahan starch itu beda, adik-adik sekalian. Ini pengangkutan, ya, produk yang sudah di packing. Nah, sekarang coba kita lihat pengolahan padi, ya, starch. Nah, jadi hampir sama, cuma nanti adik-adik perhatikan di mana bedanya. Jadi pertama bahan diangkut ke satu hopper, kemudian dibawa dengan conveyor, ya, adik-adik sekalian. Ini kemudian di sini dilakukan pengupasan. Kemudian ini alat pengupas. Selanjutnya dicuci, ya. Hampir sama, ya, dengan pengolahan tepung. Nanti kita lihat perbedaannya. Ini dicuci, kemudian dibawa lagi ke tempat, ya, penggilingan, ya. Ini, ya, stok air, ya. Ini sambil dicuci, sambil digiling, sambil ditambah air. Nah, jadi ini dicop, ya, dipotong, bukan hammer mill. Nah, ini dipotong, partikelnya menjadi kecil-kecil, kemudian masuk lagi ke hammer mill, masih sama tahapannya dengan pengolahan tepung. Ini digiling menjadi halus, ditambah air, ini ada pipa airnya masuk,
kemudian jadilah dia seperti bubur. Kemudian masuk lagi ke separator, adik-adik sekalian. Perhatikan di sini dipisahkan, ya, dipisahkan ampas dengan air pakai saringan kait dan saringan mesh, ya. Nah, kemudian masuk lagi ke, ya, pemisah selanjutnya, ya. Jadi ditambah air, kemudian disentrifuge lagi, begitu seterusnya. Ini adalah bahan ampas yang keluar. Jadi ampas kering, bahan padatan yang keluar dibuang. Yang sisa adalah cairan putih, adik-adik sekalian. Ini cairan putihnya dimasukkan ke pengering. Nah, ini cairan putih yang udah agak kental ini adalah pati di dalamnya. Itu yang diolah. Kalau pada tepung tadi yang diolah adalah padatannya, ini adalah padatan yang terlarut di dalam air. Nah, di sini dibuang lagi kotorannya, adik-adik sekalian. Ada pasir, ada tanah, dibuang. Kemudian selanjutnya, ya, diratakan. Ini sudah cairan putih, cairan susu yang mengandung pati, baru dimasukkan ke satu sistem pengering. Ini coba perhatikan adik-adik, tadi nggak ada pengering ini, namanya pengering vakum, ya, pengering vakum. Nah, kemudian setelah dia kental, dilanjutkan ke pengering, ini namanya drum dryer. Pengering, ya, drum yang berputar. Nah, ini drum ini panas sambil divakum, ya. Kemudian diputar, nanti cairan tadi menempel pada drum, kemudian disekrap. Ya, ini yang keluar airnya di vakum tadi, ini adalah yang putih ini keluar disekrap, itu hasil keringnya, adik-adik sekalian. Nah, kemudian ini tungkunya, tungku yang menghasilkan panas, ini pakai bahan batu bara, adik-adik sekalian, ini batu baranya. Panasnya, pengeringnya hampir sama dengan tepung tadi. Ya. Nah, ini masuk ke pipe dryer, kemudian masuk ke siklon. Nah, jadilah pati, adik-adik sekalian. Nah, prinsipnya sama. Ini adalah starch atau pati. Karungnya bisa sama, ya, tapi isinya beda. Nah, itulah pengolahan starch, adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke aplikasi, ya. Ke aplikasi. Ini saya jelaskan sedikit, adik-adik sekalian. Ini sebenarnya pengolahan tapioka, ya. Pengolahan tapioka menjadi gula. Nah, pertama tepung tapioka ini dilarutkan di dalam air, ya. Kemudian, ya, disesuaikan pH-nya. Ada penambahan ion kalsium di sini. Jadilah dia semacam bubur. Ini secara singkat saja saya jelaskan, ya, adik-adik sekalian. Kemudian ditambahkan di sini enzim, namanya enzim alpha amilase. Ya, ini jumlahnya 0,5 liter per ton tepung. Kemudian dipanaskan 105 derajat selama 5 menit, maka terjadilah gelatin, ya, gelatinisasi. Kemudian gelatin tadi diencerkan lagi pada 95 derajat Celcius 2 jam, dan selanjutnya di sini ditambahkan lagi enzim yang namanya glukoamilase, dan disinilah terjadi pembentukan gula, yaitu pemotongan rantai, ya, polisakarida tadi yang berbentuk glukosa tadi dipotong-potong, maka keluarlah glukosa. Nah, ini kalau nanti adik-adik mau detail, itu mungkin bisa di mata kuliah yang khusus dia, ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan aplikasi agroindustri umbian. Itu pernah juga kita terapkan, ya, pada
suatu kelompok tani yang namanya kelompok tani Serasi Jaya, itu sekitar 90 km dari kampus kita, yaitu di Kecamatan Seirampah, Serdang Bedage. Apa masalah mereka? Masalah mereka itu produksi singkong masih rendah. Kemudian harga jual singkong selalu rendah pada panen raya. Dan hasil panen singkong dijual dalam bentuk segar dengan harga relatif murah. Nah, sekarang bagaimana kita membantu petani atau kelompok tani dengan teknik agroindustri? Ya, mari kita lihat adik-adik apa yang kita berikan solusi. Solusi mulai kita bergerak pada generasi 1, adik-adik sekalian, yaitu pembuatan bibit singkong yang super. Sehingga nanti diharapkan produksinya lebih besar dari selama ini, ya, yaitu kultur teknik budidaya singkong super. Kemudian di budidayanya juga kita ya adakan pelatihan yang lebih baik sehingga nanti produksinya lebih meningkat. Kemudian kita juga mengajari bagaimana mengolah singkong ini menjadi tepung singkong, tapi bukan hanya sampai tepung singkong, tapi tepung singkongnya juga kita bikin menjadi mokaf, modified cassava flour. Nah, kemudian pengolahan berbagai produk pangan berbahan baku tepung mokaf. Ini lokasinya adik-adik sekalian, ini pertanamannya, ini kelompok taninya, ini kegiatan pelatihan bagaimana teknik-teknik mengolah. Seterusnya ini adalah singkong yang mereka tanam, tapi ini masih umur muda, sebenarnya belum saatnya, ya adik-adik sekalian. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah saat penyerahan mesin penggiling tepung, dan ini mesin ini praktek mengiris singkong. Kemudian kita juga memberikan sealer, alat mengemas. Nah, ini pelaksanaan kegiatannya adik-adik. Yang pertama adalah pembuatan bibit singkong super dengan menggunakan metode okulasi atau grafting dengan menyambung batang bawah itu adalah singkong unggul lokal dan batang atas dari jenis ubi karet. Nah, ini yang dari tempel yang udah tumbuh. Ini pembuatan bibitnya. Kemudian kita tanam ini di areal pertanaman, ya. Kemudian dirawat dengan baik, ya. Kemudian ini adalah pelatihan dan praktek pembuatan tepung mokaf, ya. Mokaf itu adalah modified cassava flour, yaitu tepung singkong yang sudah dimodifikasi sehingga sifatnya sudah lebih baik dari tepung singkong biasa. Kemudian warnanya lebih putih dan pemanfaatannya lebih banyak, bisa menjadi substitusi terigu, adik-adik sekalian. Ya, kita lanjut. Ya, kalau adik-adik sekalian mau tahu bagaimana cara membuat tepung mokaf, itu sebenarnya sedikit saja tambahannya dari pembuatan tepung singkong. Ya, inilah proses pembuatan tepung mokaf, adik-adik sekalian. Jadi pertama, singkong tadi dikupas, kemudian dicuci, kemudian direndam. Nah, selanjutnya diiris dan difermentasi, ya, dengan mikroorganisme. Di sini adalah bakteri asam laktat. Kemudian dipres, ya, kemudian dikeringkan. Kemudian setelah kering tinggal ditepungkan, maka jadilah tepung kasapa yang sudah difermentasi, yang kita sebut dengan mokaf. Jadi ini adalah pembuatan tepung kasapa yang sudah dimodifikasi, tapi prosesnya melalui proses kering. Nah, ini kelompok tani Mekar Jaya dan Serasi Jaya tadi, ya, yang ada di Sukamaju tadi, semua ini, mereka ini kebetulan, ya, waktu kita ke lapangan kita juga agak terkejut karena mereka bahasa Banjar, adik-adik sekalian. Karena kebetulan mereka kebanyakan orang Banjar yang ada perkampungan di tengah kebun, ya.
Nah, kemudian selanjutnya kita telah menjelaskan bagaimana cara pengolahan berbagai produk menggunakan tepung mokaf yang mereka hasilkan tersebut. Nah, yaitu dengan campuran terigu, ya. Terigu 30-100%. Sisanya itu kita pakai tepung mokaf, adik-adik sekalian. Nah, ini kegiatan-kegiatan mereka membuat roti, membuat kue, ya, membuat rengginang dan selanjutnya, ya. Nah, kemudian apa yang mereka peroleh luaran dari kegiatan ini? Pertama, mereka bisa menghasilkan bibit singkong super yang sudah diokulasi dan ini bisa mereka jual. Kemudian mereka sudah paham teknologi budidaya singkong super. Kemudian mereka bisa membuat tepung mokaf dan mereka juga bisa membuat berbagai produk olahan dari tepung mokaf mereka, ya. Kemudian, ya, kesimpulannya petani yang tadi Serasi Jaya dan Mekarjaya tadi mendapat banyak manfaat. Yang pertama adalah pengetahuan, dan dengan pengetahuan yang ada mereka bisa meningkatkan pendapatan mereka, ya, pendapatan mereka. Dan mereka tidak hanya menjual singkong dalam bentuk segar, bisa menjual mokaf, bisa menjual bibit, bisa menjual produk olahannya dalam bentuk kue, roti, dan lain sebagainya. Ya, saya kira ini adalah penerapan agroindustri yang sederhana. Ya, ini adalah lokasi pengabdian masyarakat yang kita lakukan di daerah Kabupaten Serdang Bedage. Baiklah adik-adik sekalian, saya kira sudah cukup banyak kita bicarakan mengenai agroindustri umbi-umbian. Sebenarnya banyak sekali ya adik-adik bagaimana cara membuat pati menjadi sirup glukosa, bagaimana membuat pengolahannya menjadi asam organik, bagaimana menjadi alkohol. Saya kira banyak sekali, tapi saya kira pada kali ini kita sudah mendapat gambaran, walaupun kurang mendalam, saya kira sudah cukup luas adik-adik sekalian. Sehingga kita cukupkan demikian mengenai topik kita agroindustri umbi-umbian. Saya kira kita cukupkan sekian. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih.